Sebelumnya di sini udah dapat mata kuliah apa? Di pagi udah ada kuliah. Kenapa, Dok? Sebelumnya di kuliah blog sini udah dapat apa materinya? Yang udah Tadi masuk apa? tadi pagi mengenai tadi jam 7 mengenai ISK bagian atas dan bawah, Dok. Iya. Dokter siapa? Dokter Safrizal. Dokter Riri, Dok. Baru itu aja ya. Iya, Dok. Oke. Eh, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua ya. Jadi pagi ini saya akan mencoba menjelaskan tentang diagnosa glomerulonefritis ya. Jadi kalau kita bicara tentang glomerulonefritis ini memang suatu diagnosa yang memang kalau dikatakan memang gampang-gampang susah ya. Kenapa saya katakan glomerulonefritis ini gampang-gampang susah? Karena spektrum klinisnya, kemudian diagnostiknya itu terkadang tumpang tindih ya. Bisa nanti satu diagnosa dan diagnosa yang lain itu menyerupai dan terkadang bisa di satu diagnosa itu dua-dua gambaran glomerulonefritis ini bisa didapati. Kemudian melibatkan juga nanti hasilnya biopsi, bagaimana treatmentnya. Karena memang dari hasil studi-studi, hampir sebagian besar kalau kita bicara glomerulonefritis ini, mekanismenya itu melibatkan mekanisme imunologi ya. Jadi hanya sebagian kecil glomerulonefritis ini yang diketahui penyebabnya sekunder seperti misalnya diabetes ya, lupus nefritis ataupun mungkin infeksi hepatitis, paling sering itu hepatitis C. Ya. Tapi memang secara umum biasanya memang kebanyakan besar memang penyebabnya itu adalah mekanisme imunologis. Nah, nanti kita mungkin akan membicarakan tentang yang primer dan sekunder. Tapi mungkin karena memang ini nanti terlalu luas ya, spektrum glomerulonefritisnya mungkin nanti kita lebih fokus ke beberapa diagnosa. Jadi nanti seperti primer ini nanti saya mungkin lebih menekankan tentang sindroma nefrotik ya. Dan nanti yang sekundernya mungkin saya lebih menekankan tentang bagaimana lupus nefritis dan diabetik nefropati ya. Dari di primer ini nanti akan sindroma nefrotik yang akan lebih kita bahas ya. Tapi awalnya nanti saya akan menjelaskan secara umum ataupun bagaimana itu glomerulonefritis dan bagaimana spektrum klinis. Ini pertama kita melihat dulu bagaimana anatomi dari ginjal ya. Kita tahu bahwa nefron itu merupakan unit terkecil dari ginjal yang di dalamnya ada glomerulus yang sifatnya apa gunanya itu fungsinya adalah sebagai filtrasi zat-zat yang sudah tidak dipakai lagi ya, kemudian membuang keseimbangan elektrolit ya, semua berlangsung di glomerulus. Kemudian komponen glomerulus itu sendiri ya ada sel endotel, epitel, sangium, membrana basalis dan porosit. Jadi ketika semua komponen-komponen ini nanti akan bersatu membentuk membran basalis glomerulus ya. Dimana kita tahu bahwa membran basalis glomerulus ini suatu mekanisme penghalang sehingga beberapa zat-zat terutama yang tidak boleh lewat dari situ seperti protein seharusnya terhalangi. Ya, tapi karena suatu hal, karena dia infeksi atau inflamasi ya, sehingga protein atau albumin yang seharusnya terhalangi akan menyebabkan dia keluar sehingga menyebabkan proteinuria yang merupakan salah satu penanda dari kerusakan dari ginjal ya. Ini gambaran nanti kalau kita melihat dengan mikroskop ya. Membran basalisnya nih yang ini ya, kemudian poros ini di kaki-kaki sel-sel mesotelial dan endotelial. Seperti tadi saya katakan bahwa patogenesisnya ini biasa
antigen yang berasal dari komponen basis glomerulus sendiri atau substansi dari luar yang terjebak pada glomerulus. Ya, dari luar ini seperti contohnya pasien dengan post-septal ya, post-septal itu sering diakui oleh infeksi tonsilofaringitis ya, kemudian seminggu kemudian setelah pasien sudah tidak ada keluhan lagi, ternyata kuman antigen yang berasal dari kuman itu larinya ke glomerulus dan akan berikatan dengan antibodi. Kemudian antigen dari luar pemicu terbentuknya antibodi spesifik, jadi terbentuk kompleks antigen antibodi sehingga akan mengaktifasi sistem komplement dan akan terjebak pada glomerulus dan mengendap di subendotel dan mesanium. Mekanisme kedua, antibiotik secara langsung berikatan dengan antigen yang merupakan komponen dari glomerulus. Jadi kerusakan glomerulus ini terjadi dengan melibatkan sistem komplement dengan inflamasi atau melibatkan sistem komplement tanpa keterlibatan sel inflamasi. Jadi dia bisa glomerulusnya terganggu, bisa ada inflamasi di situ ataupun terganggu tapi tidak ada inflamasi. Ya, atau melibatkan sel inflamasi tanpa keterlibatan sistem komplement. Nah, jadi suara saya jelas ya, Dek ya? Jelas. Oke. Jadi kita lihat ini ya, yang sebelah kiri ini adalah gambaran glomerulus yang sehat ya. Sedangkan yang kanan ini glomerulus yang bermasalah. Jadi di sini diabetic kidney disease ya. Terbentuk hialin-hialin di sepanjang arteriolnya, kemudian di membran basalisnya ini yang sehat. Kemudian sini menebal ya, thickening. Kemudian sini mesangial selnya kita lihat, sini hipertrofi ya. Bisa kalian lihat selanjutnya. Ini podosnya ini yang normal, ini podosnya sudah menipis. Sini pun epitel tubulus ya masih bagus. Nah, di sini terjadi atrofi. Nah, ini perbandingan antara bagian dari glomerulus yang sehat dan yang ganggu ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang glomerulonefritis ini, ini merupakan kelompok yang paling penting dari penyakit parenkim ginjal ya. Kan memang permasalahan itu di glomerulusnya, juga permasalahan itu di tubulus ya. Klasifikasinya sulit seperti tadi yang saya sampaikan. Ini campuran dari berbagai gambaran klinik dan patologis. Karena kalau kita bicara tentang glomerulonefritis, yang idealnya itu semua pasien itu dilakukan biopsi ginjal. Jadi bisa dengan ciri klinisnya, morfologi, ya berbagai pola gambaran histologis yang didapatkan dari hasil biopsi, dan mekanisme patogenesis, misalnya anti-GBM disease, ya, kemudian berdasarkan etiologinya. Bisa berupa primer ataupun sekunder. Jadi kalau primer dia memang permasalahan utama itu memang bermasalah di glomerulusnya, ya. Kalau sekunder, jadi ada penyakit-penyakit lain yang mengakibatkan adanya gangguan di glomerulus. Seperti tadi yang saya katakan, bisa karena infeksi viral, bisa karena penyakit sekunder, penyakit seperti diabetes, ataupun penyakit lupus nephritis yang nanti sehari-hari bakalan sering kita jumpai. Nah, klinisnya bagaimana? Ya, jadi klinisnya dia itu biasa dengan hematuria, disertai oliguria dan proteinuria, dan atau kreatininureum meningkat. Nah, biasa meningkatnya ini sedikit meningkat, ya, tidak sampai terlalu 2 kali lipat. Biasa 1,5 kreatininnya 1,8 gitu ya. Bisa disertai dan atau hipertensi dan atau disertai udem. Jadi sebenarnya klinis glomerulonefritis ini ruang lingkupnya di sini, ya. Ini kita cerita yang primary, ya, yang primer. Dan diagnosa-diagnosa ini kita dapatkan biasanya dari gambaran biopsi. Walaupun terkadang tanpa kita lakukan biopsi sudah tampak gambaran khas dari masing-masing diagnosa ini seperti IgA nephropathy biasanya. Itu khas biasanya. Pasien datang dengan kencing merah gelap ya, seperti warna Coca-Cola. Nah, tapi kalau kita lihat semua ini, diagnosa definitifnya itu biasanya harus berdasarkan biopsi. Ya, di sini kita lihat ada minimal change disease, ya, focal segmental glomerulosclerosis dan sebagainya.
Sesuai dengan namanya, minimal change ini berarti keterlibatan glomerulusnya hanya minimal, dan biasa yang nomor satu ini paling respon terhadap obat-obatan, dalam hal ini steroid. Nah, minimal change ini sering dijumpai pada anak-anak biasanya ya. Nah, kalau ini yang sekunder, seperti saya bilang, seringnya SLE, lupus, DM, kemudian amyloidosis, dan ataupun pasien-pasien dengan kelainan herediter seperti Alport syndrome dan Fabry syndrome. Tapi ini sangat jarang sekali saya belum pernah. Nah, sedangkan kalau glomerulonefritis tadi berlangsung secara terus-menerus dan tidak terobati secara tuntas, akan berlangsung menjadi glomerulonefritis kronik. Jadi dengan proteinuria yang persisten ya. Kita tahu target kita itu proteinuria itu harus biasanya negatif, tidak dijumpai dalam urin, tapi ini persisten. Kemudian hematuri atau tanpa hematuri ataupun penurunan fungsi ginjal yang progresif di berlangsung lama. Ada yang kita katakan kritis ya. Kalau kita bicara akut glomerulonefritis, ini adalah beberapa diagnosa yang sering dijumpai ya. Infectious glomerulonefritis ya, streptococcus infection, infective endocardinitis. Nah, ini semua tipe 1 RPGN ya, yang biasanya prognosisnya nggak baik ya, dia penurunan fungsi ginjal. Ini ada tipe RPGN, autoimun ya, ini semua rata-rata yang memang. Ini kuncinya bahwa yang pertama, kalian harus tahu dulu bagaimana kita membedakan antara spektrum dari glomerulonefritis ini. Biasanya terbagi dua dia. Ada yang nefrotik ya, yang sebelah kiri ini yang kuning, ada yang nefritik yang warna orange ini ya. Jadi biasa pasien datang dengan tampilan nefrotik atau nefritik biasanya. Dua-duanya koinsiden, tapi seringnya mereka salah satu saja, nefrotik saja atau nefritik. Kita lihat kalau di nefrotik, mekanismenya itu injury podositnya. Podositnya itu injury, kemudian mengakibatkan perubahan dari arsitektur dari podositnya, akan membuat scar ya, deposisi dari matriks. Kemudian kalau kita lihat nefritik, mekanismenya itu lebih melibatkan karena proses inflamasi, kemudian reaktif sel dari proliferasi, dan glomerulus besan membrannya terjadi kita katakan terjadi gangguan di situ ya, karena mekanisme inflamasinya. Kemudian terbentuk formasi crescent. Biasa dijumpai pada pasien-pasien yang yang tadi saya katakan tipe 1 yang memang perubahan fungsi ginjalnya sangat cepat. Jadi ini beberapa perbedaan kalau kita cerita dari segi mekanisme. Nah, ini sekarang kita cerita diagnosanya. Kalau yang SLE ini atas, jadi ini maksudnya dua-dua bisa. SLE itu tampilannya bisa berupa nefritik, bisa berupa nefrotik, ya. Jadi dia bisa tampilannya bisa nefrotik, bisa nefritik. Kalau IgA nefropati, lebih punyanya di nefritik, karena tampilannya nanti lebih ke darah, hipertensi dan segala macam. Ya, nanti mungkin kita bahas. Dan anti-GBM, ya, small vessel vasculitis, post-streptococcal glomerulonefritis, ya, IgN, diabetic nefropati, ini biasanya lebih ke punyanya nefritik. Tapi kalau minimal change, focal segmental glomerulosclerosis, membranous nefropati, diabetic nefropati, ini biasanya lebih ke punyanya nefrotik. Jadi yang harus ingat, simpelnya, nefrotik itu biasanya khasnya pasti proteinuria. Ya. Tapi kalau nefritik itu khasnya biasa hematuria. Hematurianya bisa berupa makroskopik ataupun bisa berupa mikroskopik. Ya. Itu yang harus diingat dulu. Nah, ini ada suatu gambaran outcome ya dari suatu penelitian yang melihat dari masing-masing diagnosa ini ya, dari MPGN, focal segmental ya, SLE, kita lihat di sini yang warna merah ini yang IgN, kemudian yang kuning ada minimal change disease. Kita lihat bagaimana apa namanya, kita lihat di sini yang paling cepat terjadi itu yang GN ya, sedangkan
yang kuning yang tadi minimal disease yang seperti saya katakan memang secara namanya minimal itu berarti keterlibatan glomerulus cenderung lebih stabil. Nah ini hampir sama yang slide 2 sebelumnya ya. Sindrom ini punyanya, kalau nephrotic syndrome ini yang biasa spektrum klinisnya. Kalau dia dengan proteinuria, itu namanya nephrotic range, biasa proteinuria positif 3, positif 4 ya. Biasa dia punyanya yang ini nih, minimal change, focal sclerosis dan sebagainya. Kalau dia datang dengan proteinuria dan hematuria, ya ini misalnya yang ini semua. Nah, tadi seperti saya sampaikan bahwa lupus nefritis ini bisa di nefrotik, bisa ke nefritik. Ya. Kalau dia yang lebih dominan hematurianya, itu punyanya nefritik, ya seperti IgA nefropati, akut post-streptokokal infection, crescent ini, ya hemolytic uremic syndrome. Jadi kalau kita berpikir secara simpelnya, ini yang harus kalian tahu ya. Jadi nefrotik itu punyanya, apakah proteinuri itu punyanya nefrotik, kalau ya hematuri punyanya nefritik. Ya. Ini kita lihat perbedaan antara nefrotik dan nefritik, bagaimana onsetnya ya, bagaimana udemnya. Biasa kalau nefrotik udemnya itu dia lebih khas, lebih lebih boleh dikatakan dia lebih nyata dibandingkan dengan yang nefritik. Ya, tekanan darah biasa kalau nefrotik itu normal. Pada nefritik dia meningkat, biasa meningkat sedikit, 150, 160 ya, tapi jarang sampai 200-an. Dan tekanan vena jugularis bisa normal atau bisa rendah. Kalau nefritik dia meningkat. Proteinuri tadi ini saya bilang positif 4, biasa positif 3, tapi kalau nefritik dia biasa proteinurinya ringan, positif 1, positif 2. Hematuria pada nefrotik bisa saja muncul, tapi sangat jarang. Sedangkan kalau pada nefritik dia khas. Kemudian red sel apa kasnya, ya, biasanya tidak dijumpai, sedangkan pada nefritik lain, ya. Serum albumin karena albuminnya tadi karena proteinurianya cukup masif, sehingga albumin dalam darah akan turun rendah. Tapi kalau nefritik biasanya normal. Kalaupun turun, cuma hanya sedikit saja. Ini clinical presentasi dari glomerulus nefritis ya, dari penyakit glomerulus. Lihat, pasien basu bisa datang dengan simptomatik ya, bisa dengan proteinuri yang 150 sampai 3 gram per hari, sertai hematuri ya. Kemudian bisa datang dengan makroskopik, bisa datang dengan sindroma nefrotik, bisa dengan sindroma nefritik, bisa datang dengan ini yang keadaan yang memang tidak cukup bagus prognosisnya. Rapidly progressive glomerulonefritis. Ya, ditandai dengan kegagalan fungsi ginjal dalam hitungan hari sampai minggu. Proteinuri biasanya memang di bawah 3 gram. Hematuria, tekanan darah biasa normal, tapi fungsi ginjal sangat cepat terjadi penurunan. Kronik glomerulonefritis yang nanti akan berlangsung menjadi penyakit ginjal. Ya. Jadi ini spektrum klinisnya ini memang cukup banyak. Dari yang cuma asimptomatik saja, kita jumpai kelainan dari urinalisa, ya, bisa datang dengan sindroma nefrotik, datang dengan nefritik, ataupun datang dengan hematuria makroskopik, sama kronik glomerulonefritis. Nah, ini mungkin hampir sama ya sama slide yang pendahuluan dari izin dok ya. Ya. Suaranya hilang, suara dokter hilang timbul dok. Oh ini jelas nih. Jelas dok. Oke. Saya teruskan nanti kalau misalnya suara saya hilang, ya beritahu ya. Ya dok. Oke. Jadi ini gambaran glomerulus yang normal, ini adalah dengan membranus glomerulopati yang idiopatik. Ya, kita lihat. Kalau yang kanan kita lihat di sini ada deposit dari imun kompleks ya. Ya, kalau di sini kita lihat masih bagus ya. Contohnya bagaimana podositnya ya. Kita lewatkan saja ya. Nah,
Tadi saya bilang kita akan fokus coba bahas tentang sindroma nefrotik ya, karena nanti kalau kalian mungkin udah koas, mungkin sindroma nefrotik ini suatu keadaan ataupun suatu diagnosa yang nanti bakalan sering kalian jumpai ya. Sindroma nefrotik ini merupakan sindrom yang kumpulan gejala kompleks yang ditandai dengan adanya gangguan renal dan ekstrarenal ya, dan biasanya ditandai ini ya, yang paling penting proteinuria. Proteinuria masif ya. Biasanya di atas 3 sampai 3 gram per 24 jam. Dan biasa disertai dengan hipoalbumin. Biasa albumin darah itu biasa di bawah 3, biasa 2,5 ke bawah biasa. Kadang pun sering kita jumpai albuminnya di bawah 2 ya. Dan disertai udem ya, namanya udem anasarka, bengkak seluruh tubuh, biasa didahului dari kaki ataupun mata biasanya. Serta dengan hipertensi yang mungkin meningkat sedikit. Ini juga salah satu khasnya ya, lipidemia, kolesterol, total lipid profilnya meningkat semua, lipiduria, dan dijumpai gangguan hiperkoagulasi. Jadi ini ya, biasanya dia dengan proteinuria, kemudian hipoalbumin, hiperlipidemia, dan udem. Inilah biasa gejala-gejala khas dari sindroma nefrotik. Kalau kalian jumpai pasien dengan dengan udem, tapi albumin darahnya normal ataupun tidak dijumpai tanda-tanda peningkatan dari lipid profil, nah itu nggak bisa kita katakan nefrotik ya. Jadi biasanya sindrom nefrotik itu semua yang di sini ini dijumpai ya, proteinurinya masif, lipid profilnya meningkat, udem retibial ataupun udem anasarka, dan biasa albumin darahnya itu biasa rendah. Bisa karena primary ya, penyakit spesifik yang berhubungan dengan ginjalnya langsung, atau sekunder ya. Nah, ini yang primary cause-nya tadi udah kita bahas ya. Ini biasa diagnosa didapatkan dari biopsi. Tadi yang saya bilang bahwa minimal change itu seringnya pada anak-anak ya. Sedangkan kalau pada dewasa seringnya focal glomerulosklerosis sekitar 15% dan membranus nefropati 30%. Dan ini adalah penyebab sekundernya. Jadi memang dikatakan bahwa 15 kali lebih banyak dijumpai nefrotik sindrom ini. Dikatakan bahwa seringnya itu minimal change ya. Sedangkan pada dewasa paling sering adalah membranus dan diikuti oleh ini salah satu juga diabetes nefropati ya, diabetes adalah penyebab sering biasanya salah satunya dengan dari saya katakan bahwa yang kalau pada dewasa yang paling sering itu adalah membranus dan FSGS ya, dan memang biasanya respon terapi terhadap steroid pada golongan ini memang biasanya tidak terlalu cukup bagus dibandingkan dengan respon steroid minimal change ya. Nah, ini adalah patofisiologi dari proteinuria ya, yang tadi saya katakan bahwa terjadi gangguan struktural dari glomerulus, misalnya itu pada membran basalis glomerulusnya ya, atau pada endotelialnya, sehingga terjadi gangguan hemodinamik dari glomerulusnya ya, dan terjadi hiperfiltrasi dan akan mengganggu permeabilitas dari glomerulus. Kalau kita lihat secara skematik ya, proteinuria, albumin akan turun ya, akan menurunkan onkotik, akan menyebabkan udem, akan menyebabkan penurunan volume darah, akan mengaktifasi ginjal, akan merilis aldosteron ya, dan rilis dari sini akan mungkin meningkatkan udem ya. Liver akan meningkatkan produksi albumin dan akan meningkatkan apa saja ini gejala-gejalanya ya, mungkin bisa berupa anorexia, lemas, tidak bertenaga ya, abdominal pain karena asites ya, kemudian wasting muscle,
udem yang paling khas. Paling sering ini udem ya. Nah, biasanya dideteksi melalui di kelopak mata pada pagi hari saat bangun tidur dan pada peribial pada kaki biasanya ya. Nah, biasa kalau udemnya sudah anacarta seluruh tubuh, itulah biasanya pasien itu berobat menjumpai dokter ya. Saya disertai susah bernapas ya, biasanya disertai dengan difusi pleura atau ada udem di laring, mungkin ada chest pain ya, mungkin bisa disertai dengan mungkin kemaluan skrotumnya juga bengkak, ini sering juga terjumpai ya, dan sebagainya. Tadi mungkin sudah pernah kita bahas ya, proteinurinya biasa di atas 2 gram, bahkan di atas 1 gram biasanya ya. Kemudian ya, even shock itu bisa pada anak-anak, tapi setahu saya ini jarang ya. Kemudian bisa hiponormo atau hipertensi. Kalau di hipertensi pun biasa tingkatannya cuma sedikit saja. Biasa oliguri. Oliguri seringnya pada yang nefritik. Sedangkan akut renal failure ya, atau akut kidney injury atau gagal ginjal akut bisa juga terjadi karena hipovolemia ya, jadi perfusi ke ginjal berkurang. Apa yang harus kita lakukan sesudah kita mencurigai pasien ini suatu sindrom nefrotik ya? Kita minta dulu urinalisanya. Apa yang mau kita lihat di situ ya? Kita lihat dianya, bagaimana silinder kasnya ya, sediment examination, kemudian kita bisa minta protein urin per 24 jam ya. Jadi nanti bisa urin itu ditampung selama 24 jam di satu seperti dirigen biasanya ya, nanti sudah di larutan timol biasanya. Mungkin cara ini kurang efektif karena 24 jam biasa pasien harus menampung urinnya ya. Kemudian serum albumin, kemudian kita minta serologi untuk membuktikan adanya infeksi ya, ataupun marker-marker imun ya. Ini kita bisa minta USG, pemeriksaan penunjang oseanografi untuk melihat bagaimana gambaran ginjalnya, apakah sesuai dengan gambaran medis. Dan yang paling tadi saya bilang yang paling penting itu sebenarnya kita lakukan biopsi ginjal ya. Nah, bagaimana treatmentnya? Ada anak-anak yang dengan minimal chest biasanya pilihan kita dengan glukokortikoid seperti prednison. Ini cukup respon ya, respon tapi sering juga relapse. Nah itu dia respon terhadap steroid bagus, tapi di kemudian hari sering juga relapse. Kalau pasien sering relapse, kita bisa treat pasien itu dengan obat yang bersifat imunosupresan ya, seperti rituximab ya. Nah, pada pasien lupus nefritis biasa kita berikan steroid juga dan dikombinasi dengan siklofosfamid ya, sama aminodosis. Tapi memang prinsip intinya kalau penanganan dari sindrom nefrotik ini biasa kita beli dengan steroid dulu ya. Steroid kita nilai dulu sekitar 2 sampai 4 minggu. Respon ataupun tidak ada perbaikan, baru mungkin kita bisa pertimbangkan obat-obat yang tadi saya sampaikan. Ini yang non farmakologinya. Jadi pada pasien-pasien dengan sindrom nefrotik kita bisa menghindarkan ya, kita bisa seharusnya memberikan kalori energi yang adekuat, kalori intik dan protein. Baiknya tidak ditambahkan gram ya. Kalau nanti kalian boleh lihat kalau kalian jumpai kasus pasien-pasien sindrom nefrotik itu nanti lipid profil itu sangat terganggu sekali. Total kolesterol bisa sampai 300, bisa sampai 400, LDL-nya bisa sampai di atas 200. Nah, kalau penanganan lipid ini memang masih kontroversi. Ada yang beberapa yang setuju jika lipid lipidemia ini ditreat dengan pemberian obat-obat seperti statin ya, seperti simvastatin dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa peningkatan lipid itu adalah faktor risiko terjadi gangguan kardiovaskular, penyakit jantung koroner. Tapi di satu sisi ada yang tidak, yang masih kontra,
mereka beranggapan tidak perlu ini diobati, ya cukup atasi saja permasalahan di ginjalnya. Makanya kalau itu teratasi, itu akan turun dengan sendirinya. Dan mereka beranggapan bahwa lipid yang meningkat ini bukan merupakan suatu faktor risiko terjadi penyakit jantung koroner, karena berlangsungnya hanya dalam waktu yang relatif singkat, tidak seperti patofisiologi dari jantung koroner yang endapan lipidnya ini sudah terjadi berlangsung ya. Kemudian restriksi dari cairan biasanya kita lakukan karena pasien dengan udem ya. Tes kalau bisa. Nah, kita tahu bahwa pasien yang dengan tadi kita sudah di slide awal saya bilang bahwa pasien-pasien ini juga merupakan faktor risiko. Hiperkoagulasi. Hiperkoagulasi itulah suatu keadaan yang beresiko terjadi trombosis ataupun clot di dalam darah sehingga akan menyebabkan terjadinya stroke ya atau trombosis dan sebagainya. Oke. Mungkin kalau dari nefrotiknya tadi slide-nya ya. Ini kita bicara sekarang tentang yang sekundernya ya. Sejauh ini ada yang mau kalian tanya dulu deh. Daripada lanjut nanti mungkin cukup banyak slide-nya dan mungkin nanti jadi bingung. Kira-kira ada nggak yang mau ditanya? Sepertinya belum ada, Dok. Ada ya, kalau belum ada kita lanjut ya berarti ya. Ya, Dok. Bentar ya. Izin, Dok. Suaranya belum ada ya, Dok? Ada deh ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Oke, slide-nya kelihatan kan, Dek? Terlihat, Dok. Nya lebih saya perkecil ya, karena mungkin kalau satu-satu yang nanti kita bahas semua, banyak. Sama halnya juga tadi kayak yang eh, nefritik tadi ya, misalnya kayak IgA nefropati, itu mungkin punya nefritik, tapi dalam hal ini nggak terlalu saya bahas ya, kita lebih fokus ke yang sindroma nefrotik dan yang sekundernya itu sesuai dengan topiknya itu yang saya dapat akan membahas yang primer dan sekunder, dan yang sekundernya ini nanti akan kita bahas tentang diabetik nefropati dan lupus nephritis ya. Kenapa kita bahas ini? Karena memang kasus dua ini yang nanti paling sering salah satunya kalian jumpai. Tahu bahwa insidensi dari diabetes ini tinggi. Diabetes itu kalau kita lihat penyebab nomor satu dari penyakit ginjal tahap akhir yang akan memerlukan terapi pengganti ginjal. Ya. Kalau di Indonesia, menurut Indonesia Renal Registry, tensi yang pertama diikuti oleh diabetes. Kalau di luar negeri biasanya diabetes yang pertama baru di mahal juga dengan lupus nephritis ya, walaupun mungkin insiden dari sistemik lupus erythematosus SLE ini memang bukan suatu diagnosa yang nanti kalian dapati sehari-hari, bukan sehari-hari dalam artian maksudnya bukan diagnosa yang sering lah, bukan tiap hari kalian jumpai, tapi lupus pasien-pasien SLE itu sering juga kita jumpai, mungkin dalam sebulan itu kalian yang di rumah sakit ada dapat 2 atau 3 pasien. Jadi kalau mungkin dari awal kalian sudah mengenali apa gejala-gejala SLE, kemudian bagaimana keterlibatan organnya dalam hal ini ginjal, insya Allah itu nggak akan lupa seterusnya ya. Oke, jadi eh, diabetes itu diagnosanya awalnya biasa gangguan berlanjut menjadi diabetik nefropati sampai jadi renal failure itu biasa setelah didiagnosa diabetes ya biasa akan terjadi hiperfiltrasi, kemudian muncul klinisnya, kemudian mikroalbuminuria. Kalau sudah makroalbumin ya biasa akan berlanjut menjadi di tahap renal failure ya. Kita lihat di sini kapan dibilang dia mikro. Kalau misalnya biasa proteinnya itu 30 ya per hari, 30 mg per hari. Tapi kalau sudah di atas 300 mg per hari disebut makroalbumin. Iya. Kemudian kita lihat di sini ada pembagian stage dari diabetes ya. Kalau pada stadium 1 biasanya dia hipertensi intraglomerular ya dan hiperfiltrasi. Tapi albumin masih normal ya. Urin albumin excretion rate-nya masih bagus. GFR-nya itu agak sedikit meningkat tapi normal masih tapi kreatinin serumnya masih bagus ya. Nah, pada stadium 2 dibilang silent phase ya atau fase tenang ya. Sebenarnya kalau dari biopsi sudah ada perubahan struktur dari glomerulusnya, tapi belum ada manifestasi ya. Dan albumin saat itu masih normal. Kalau stadium 3 ya sudah terjadi mikroalbuminuria ya. Kriteria mikroalbumin ya sudah mulai dijumpai albumin itu di urin. Kreatinnya tapi masih normal ya. Mungkin sudah terjadi peningkatan dari tekanan darah. Nah, pada stadium 4 ya pada permisaan proteinuria sudah dijumpai makroalbumin ya, dan disertai dengan hipertensi ya, makanya sering pasien-pasien yang dengan diabetes datang ke kita tanya, dok saya kok belakangan ini tekanan darah saya meningkat ya dok. Nah, itu berarti tanda-tanda sudah diabetik nefropatinya sudah tahapnya lanjut. Kemudian kreatinin di sini masih normal ya biasanya. Atau bisa juga peningkatan dari kalsium kreatinin dengan nefropati yang progresif. Nah, kalau sudah stage 5 biasa sudah jatuh ke renal failure ya, stage ya. Biasanya memerlukan dialisis atau transplantasi. Nah,
screeningnya bagaimana? Kalau adanya mikroalbuminuria ya. Nah, sekian pertama kali kita diagnosa dengan type 2 diabetes, harusnya kita juga harus secara lengkap dari terlibat ginjal. Salah satunya kita lihat bagaimana albuminnya ya. Atau pasien yang dengan diagnosa DM tipe 1, diabetes tipe 1 setelah karena insiden gangguan ginjal pada pasien DM tipe 1. Ada beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk screening dari albumin ya. Jadi ini yang simple ya, measurement of albumin creatinine ratio ya. Mungkin ini di mungkin sudah kayak Prodia gitu ya. Kemudian atau 24 jam namanya untuk melihat 24 jam dari serum kreatinin untuk melihat bagaimana clearance dari kreatinin ya. Dia oleh namanya kumpulnya itu jam atau sepanjang malam ya. Nah, bagaimana kita untuk mencegah terjadinya diabetes nefropati ini? Yang paling penting adalah edukasi terhadap pasien. Sebentar ya. Oke, kemudian edukasi yang sesuai, yang appropriate, kemudian harus kita lakukan follow up, ya. Kemudian pasien seharusnya reguler untuk menjumpai dokter, ya. Rutin dia kontrol ke dokter, ya. Adalah hal-hal yang cukup penting dalam hal mencegah terjadinya diabetes nefropati, ya. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Nah, jadi, ya kan, pertama kita harus nah, yang paling penting apa? Kita harus mengontrol kadar gula darah, ya. Karena kadar gula darah yang tidak terkontrol akan makin mempercepat terjadinya albuminuria, akan mempercepat terjadinya gangguan ginjal. Jadi sebisa mungkin kita nanti akan mengontrol dari glikemiknya dengan target HbA1c biasa di bawah 6,5 ya. Bisa target gula darah 2 jam PP kalau bisa di bawah 180 dan target gula darah puasa biasa di bawah 110. Dan tekanan darah juga harus kita kontrol ya. Kemudian penggunaan obat-obatan hipertensinya bisa menggunakan ACE inhibitor ataupun angiotensin reseptor blocker karena juga mempunyai antiproteinuria ya. Bagi pasien-pasien yang mungkin dengan berat badan lebih atau overweight, kita anjurkan untuk melakukan exercise dan menurunkan berat badan. Kemudian pasien-pasien yang juga merokok, kita edukasi supaya berhenti ya. Dan satu lagi, kalau misalnya pasien sudah gangguan ginjalnya sudah terjadi, ya kita bisa mengedukasi sebisa mungkin menghindari obat-obat yang bersifat nefrotoksik. Nah, jadi kalau nanti kalian baca di guideline manapun ya, pasien dengan diabetes dan disertai gangguan ginjal itu biasanya pilihan obat hipertensinya itu ACE inhibitor atau angiotensin reseptor blocker ya, untuk menurunkan progresivitas dari makroalbuminurianya. Nah, itu kalau kita cerita tentang diabetes nefropati. Ya. Sekarang kita yang masuk yang kedua tentang lupus. Ya, SLE. SLE ini suatu kelainan yang memang bisa melibatkan berbagai macam organ. Bisa kulit,
sendi. Dalam hal ini kita bahas tentang ginjal ya. Semua bisa. Ini nggak terlalu jelas ya. Tapi bisa mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biasanya dia bisa melibatkan berbagai organ. Jadi ini merupakan suatu penyakit autoimun yang ditandai adanya inflamasi multisistem yang tidak diketahui etiologinya. Yang tidak suatu autoimun ya. Dengan manifestasi klinik dan laboratorium yang beragam serta berbagai perjalanan klinis. Gambaran klinis cukup luas dan melibatkan banyak organ dan perjalanan penyakitnya ditandai dengan remisi dan exacerbasi. Jadi, kalau kalian sekali sudah melihat nanti pasien SLE ini kan bakalan ingat seterusnya ya. Karena biasa pasien datang dengan berbagai macam keluhan. Biasa pasien datang dengan ada ruam di mukanya, kemudian hipersensitivitas terhadap sinar matahari, kemudian nyeri-nyeri artralgia, nyeri-nyeri pada sendi, penurunan berat badan. Nah, itu khasnya pada pasien lupus. Biasanya, dan satu lagi paling sering itu pada wanita. Sangat jarang dijumpai kasus lupus pada pria, walaupun ada beberapa, nanti hampir mungkin sampai 90% tuh pada wanita biasanya, dan wanita muda ya, wanita. Nefritis lupus itu adalah komplikasi dari SLE yang mengenai ginjal. Terlibatan ginjal cukup sering ditemukan. Nah, memang kalau kita bicara tentang penyakit-penyakit yang melibatkan glomerulus itu, tadi seperti saya bilang, memang harus dibuktikan dari gambaran biopsi. Ya. Nah, prevalensinya itu awal dikatakan 31-65% dan lanjut 66%. 3-6% nefritis lupus merupakan gejala pertama yang muncul. Nah, kadang dia tidak ada gejala-gejala lain di organ yang lain, tapi gejala pertamanya itu malah langsung ke ginjalnya. Jadi pasien datang, kita lihat proteinurinya sudah ada, kemudian kita lihat gambaran ginjalnya, kreatinnya sudah naik, kita lihat gambaran ada silinder-silinder khasnya yang merupakan khasnya keterlibatan glomerulus sudah ada. Nah, malah disitulah kita jumpai ataupun kita diagnosa pertama kali usia. Nah, jadi saya sampaikan wanita dibanding pria 9:1 ya. Etiologi belum diketahui secara pasti, tapi diduga melibatkan berbagai faktor multifaktorial antara lain genetik, imunologi, hormonal, dan lingkungan. Nah, jadi ada namanya kriteria ARA ya. ARA itu American Rheumatoid Association dari American College of Rheumatology ya. Jadi ada 11 kriteria untuk mendiagnosa dari lupus SLE ya. Malar ya. Buah malar ini biasa di pipi dia, di kedua pipi seperti gambaran kuku ya. Dan ruam diskoid di badan biasanya fotosensitif. Kita biasanya dia tuh tidak biasanya kulitnya kemerah-merahan kalau kena sinar matahari. Kemudian ada oral ulcer seperti sariawan, artritis, serositis, gangguan ginjal, saraf, darah, imun, dan mendapat antibodi antinuklear dari pemeriksaan darah. Nah, kapan dikatakan bisa tegak lupus ini? Jika ada 4 atau lebih dari 11 kriteria. Samaan selama pengamatan. Jadi, dari 11 ini bisa kita naikkan diagnosa dari lupus. Harus 11-11-nya kita jumpai. Nah, dikatakan 50-60%, ya. Ini tadi memang kadang manifestasi klinis pertamanya malah di ginjal. Variasi mungkin dari yang paling kelainan ordinalisa saja tanpa keluhan, itu ditemukan pada pemeriksaan rutin. Ya. Gambaran klinis glomerulus dihubungkan dengan letak terbentuknya deposit kompleks imun. Penunjangnya apa saja yang perlu kita lihat? Pertama urinalisa, ya. Kemudian fungsi ginjal, darah rutin. Biasa pasien-pasien lupus ini kita jumpai nanti dengan trombositnya rendah, ya, HB-nya rendah. Kemudian serologis kita bisa sini anates, anti-dsDNA, ya, antibodi SDNA, sirkulasi imunoglobulin. Sudah dikatakan bahwa bagaimana diagnosisnya, harus dulu tegak dulu lupusnya, ya, dari 11 tadi.
ditambah dengan proteinurianya biasanya di atas atau sama dengan 1 gram per 24 jam dengan atau hematuria. Jadi dijumpai eritrosit per lapangan di atas per 8 eritrosit per lapangan panjang besar. Kemudian dijumpai penurunan fungsi ginjal sampai 30% dan peningkatan anti-dsDNA. Ini merupakan marker untuk mendiagnosis dari lupus. Jadi pastinya seperti tadi saya sampaikan bahwa kalau kita cerita tentang glomerulonefrisi ginjal dan berdasarkan klasifikasi yang sudah pernah dikeluarkan oleh WHO, ada 5 stadium. Nah, penata laksanaan bagaimana? Kita menginduksi terjadinya remisi dari nefritis, kemudian penyebaran ataupun flare dari penyakit, memperbaiki dan mempertahankan fungsi ginjal. Ini berdasarkan hasil biopsi ya, WHO tadi ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini nanti mungkin tidak terlalu perlu mungkin sama kalian. Ini nanti berdasarkan bagaimana gambaran biopsi dari glomerulusnya, bagaimana terlihat seluler dari matriks glomerulusnya, bagaimana podositnya itu dijumpai dari biopsi ya. Berdasarkan itulah pembagian WHO itu kelas 1. Kalau dia masuk ke kelas 1, biasanya no spesifik terapi, kita tidak berikan terapi apa-apa sesuai dengan derajatnya. Kelas bawah itu dia biasanya derajatnya makin berat. Nah, kelas 2 biasanya bisa kita tidak memberikan terapi apa-apa, tapi jika dijumpai proteinuria di atas 1000 mg per 24, kita bisa berikan prednison ya, sampai 1 sampai 3 bulan. Kalau masuk di kelas 3, dibagi lagi mild, moderate, atau severe. Ya, kalau dia masuk ke ringan, kelas 2, kita berikan glukokortikoid. Dan kalau yang sedang, glukokortikoid MMF. Dan pada yang berat, bisa kita berikan sesuai dengan yang kelas 4. Kelas 4 ini kita berikan terapi anti-induksi selama bulan. Ya, atau nanti maintenance-nya dengan MMF atau azathioprine. Dan kelas 5 kita beri steroid, glukokortikoid, atau bisa ditambahkan siklosporin, azathioprine, MMF, atau siklofosfamid. Kalau kelas 6, no specific terapi. Pada pasien lupus nefritis yang paling penting itu di kelas 3, 4, dan 5 biasanya kita bermain terapi. Dan terapinya ini sesuai dengan obat-obat steroid ataupun imunosupresan. Kenapa? Karena di kelas 3, 4, 5 ini paling penting kita untuk mencegah fungsi ginjal sehingga jatuh ke penyakit ginjal tahap akhir yang nanti akan ujung-ujungnya akan memerlukan terapi ginjal. Kalau di kelas 6 ini biasanya kita tidak perlu lagi terapi apa-apa, biasa pasien sudah dilakukan akhir ya. Jadi 3, 4, 5 inilah yang biasanya kita ya. Izin dok, agak putus-putus dokter. Oke, ini jelas sekarang? Ya tadi di penjelasan yang kelas 4, 5, 6 agak putus-putus ya dok. Oke, jadi pada lupus nefritis ini yang paling penting itu penanganannya di kelas 3, 4, 5 ya, terutama di 4, 5. Kenapa? Karena nanti di sini yang kita penting untuk mencegah supaya pasien itu tidak jatuh ke penyakit ginjal tahap akhir. Ya. Obat-obatannya itu bisa berupa steroid ataupun steroid dikombinasikan dengan obat-obat imunosupresan. Apa saja obat imunosupresannya itu tadi golongan MMF, siklofosfamid, ataupun azathioprine, ataupun siklosporin. Tapi biasa kalau di kelas 6 biasa tidak ada spesifik terapi apapun. Yang biasa pasien sudah jatuh ke penyakit ginjal tahap akhir. Sama halnya juga di 1 dan 2. Ini biasa masih ringan ya, lupus nefritis. Jadi 3, 4, 5 umumnya yang sering kita betul-betul pengobatan pada pasien lupus nefritis. Nah, suatu terapi nefritis lupus dikatakan berhasil apabila tercapainya normalisasi fungsi ginjal serta ketahanan hidup yang lebih panjang. Prediktor klinik yang menjadi indikasi adalah sedimen urin menjadi tidak aktif, ya tadi eritrositnya tidak ada dijumpai lagi, ada kreatinin di bawah 1,4, kemudian ekskresi protein sudah terjadi di bawah 330 mg. Nah,
Disebut resisten apabila selama pengobatan induksi tidak ada respon menuju remisi. Ya. Oke. Mungkin itu aja slide saya ya untuk glomerulonefritis ini. Mungkin nanti kita bisa diskusi ya, ataupun ada yang mau bertanya saya persilakan ya. Izin bertanya dokter. Ya silakan. Iya dok, perkenalkan nama saya Tasya dokter. Saya ingin bertanya. Tadi ada penggolongan di diabetik nephritis yang kelas 1 sampai 4 ya dok kalau nggak salah. Dan sampai 5. Dan di situ ada normoalbuminuria, mikroalbuminuria sama makroalbuminuria. Kenapa penggolongannya itu malahan semakin naik kelas tuh dari normo, mikro, terus makro ya dok? Dan perbedaannya itu di apa? Terima kasih dok. Kamu tadi nanya diabetik nefropati atau lupus nefritis ya? Nefritis dok. Lupus nefritis? Diabetik dok. Diabetik nefropati yang tadi ada stage-nya tadi. Oh iya. Yang ada mikro, iya itu dok. Kenapa normo, mikro, terus makro dok? Kayak habis normo, terus mikro, terus makro. Ya. Jadi kan ini kan ya stage 1 sampai 5 ya. Jadi kalau dia makin stage-nya itu makin naik, itu biasanya dia makin berat, berarti menunjukkan bagaimana keadaan ginjalnya. Ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini ya 1 sampai 3 itu dia bisa 1 sampai 2 ya, 1 sampai 2 masih normoalbumin ya. Jadi albumin urinnya itu biasanya masih negatif, tidak jumpai ya. Walaupun kita lihat di sini stadium 2 sudah ada gangguan ataupun perubahan dari struktural dari glomerulusnya. Tapi albuminnya itu masih normal, masih belum terjadi gangguan di ginjalnya. Walaupun secara struktur kalau kita lihat dari biopsi sudah ada gangguan ya. Nah, tapi kalau kita lihat di stadium 3, dia sudah mikro. Yang namanya mikro tadi kan saya katakan bahwa dia 30, di bawah 30 ataupun sama dengan 30 mg per hari. Nah, mikroalbuminuria itu berarti tanda-tanda bahwa sudah mulai terjadi kegangguan ataupun kebocoran dari glomerulusnya. Sudah terganggu itu barrier dari membran basalis glomerulus yang seharusnya tadi ada penghalang. Nah, itu udah mulai bisa ditembus oleh albumin tadi. Mikroalbumin. Nah, naik lagi ke stadium 4. Di stadium 4 itu sudah mulai makro. Kalau makro itu berarti dia protein urinnya itu sudah makin banyak lagi yang keluar dari dalam darah. Di atas 300 kalau kita bilang itu makroalbumin. Nah, semakin albumin itu semakin banyak yang terdapat di urin, berarti menandakan semakin parahlah keadaan ginjalnya dalam hal ini glomerulusnya. Nah, kalau dia misalnya sudah stadium 5, kreatinin, biasa pasien pun sudah dengan gangguan ginjal tahap akhir yang memang harus memerlukan terapi pengganti ginjal. Stadium 1 ke 5 itu makin parahnya itu di stadium lanjutnya, makin stadium 4, stadium 5 dan stadium lanjut ya. Mikro dia jadi normo itu belum ada albumin di urin, walaupun mungkin secara dibuktikan dari secara biopsi mungkin sudah mulai ada gangguan struktur dari glomerulusnya. Mikro sudah mulai ada albumin di urin ya. Kemudian makro, nah itu berarti albuminnya sudah makin nyata dan sudah semakin banyak di urinnya. Nah, jadi makanya begitu kita menjumpai pasien diabetes, begitu kita screening ternyata sudah ada albumin di urinnya, kita tadi kita harus mengontrol tekanan darahnya, kita harus mengontrol glikemik kontrolnya, kadar gula darahnya, kita harus mengasih obat-obat yang bisa sifatnya untuk mengurangi tekanan intraglomerular sehingga protein uri yang tadi banyak loss melalui darah, melalui urin tadi itu bisa kita kurangi ataupun minimal tetap di situ tidak makin banyak. Apa itu tadi yang kamu tanya? Atau ada yang lain? Iya,
Betul dok, terima kasih dokter. Oke, jelas ya. Oke, yang lain ada? Izin bertanya dokter. Oke dok. Tadi untuk yang lupus nefritis dok. Tadi di situ ada dokter di slide mengenai pada saat ekskresi dari protein melalui urin itu di bawah 330 mg dok. Yang pertanyaan saya dok, penanda keberhasilan dok. Untuk terminasi pengobatannya, apakah kita tidak menunggu sampai protein benar-benar tidak ditemukan lagi pada urin? Dan pertanyaan mungkin selanjutnya, apakah setelah mengalami lupus nefritis kita bisa mengharapkan GFR kembali seperti semula, dan pada tahap apa kita harus merekomendasikan hemodialisis dok? Terima kasih dok. Coba jelaskan atau jawab dulu dari indikasi kapan seseorang itu kita anjurkan ataupun kita sarankan untuk dialisis ya. Jadi pertama mungkin nanti itu topik tentang penyakit ginjal Crohn atau CKD mungkin nanti dibawakan oleh Dokter Bayu mungkin atau Dokter Rizal. Jadi kan Dek, mungkin nanti harus kita luruskan bersama kalimat tadi yang kamu katakan, kapan pasien itu hemodialisis ya. Jadi sebenarnya yang namanya dialisis itu bukan hanya hemodialisis ya. Hemodialisis itu cuma hanya salah satu modalitas dari sekian, ada beberapa dialisis. Jadi dialisis itu cara garis besarnya. Tapi dia ada lagi salah satunya hemodialisis, dan salah satunya ada peritoneal dialisis atau bahasa awam itu cuci darah melalui perut, atau salah satu lagi diagnosa terapi yang paling ideal itu transplantasi ginjal ya. Jadi tidak semua pasien kalau sudah sarankan dialisis itu harus hemodialisis. Jadi sebenarnya ada beberapa metode-metode yang bisa dilakukan, tapi memang mungkin yang paling sering dilakukan adalah hemodialisis. Nah, kemudian kapan indikasi dialisis itu sebenarnya tidak ada perbedaan antara penyebabnya itu misalnya diabetes, hipertensi, lupus, atau apapun, asam urat, gout nefropati, itu tidak ada perbedaan. Ada beberapa parameter yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien kronis ya. Umumnya kita melakukan cuci darah ataupun dialisis itu pada pasien PGK yang sudah stadium 5 ya. Kapan dibilang itu stadium 5? Kalau IGFR-nya atau laju filtrasi glomerulusnya itu sudah di bawah 15 ya. Nanti mungkin kalian bisa mungkin nanti dapat di topik PGK bagaimana menghitung laju filtrasi glomerulus ya. Umumnya jika penyakit ada laju filtrasi glomerulusnya, itulah indikasi dari dialisis. Tapi karena umumnya kadang-kadang orang itu berbeda-beda. Ada yang mungkin laju filtrasi glomerulusnya masih 15 tapi mungkin keluhan masih relatif bagus ya, atau mungkin ada yang mungkin lajunya masih 20 tapi mungkin sudah ada keluhan-keluhan di situ. Nah, tapi intinya kalau kita baca dimanapun guideline-nya biasanya kalau sudah stadium 5 ya, tapi seringnya kita lakukan penyakit ginjal tahap akhir itu jika IGFR-nya atau laju filtrasi glomerulusnya sudah di bawah 8. Ataupun jika di bawah 5 dengan atau tanpa gejala. Itu biasa sudah kita lakukan dialisis ya. Itu dulu. Kemudian yang kedua, pertanyaan kamu tadi mengenai terapi lupus nefritis ya. Terapi lupus nefritis itu kan salah satu goal kita memang di slide tadi adalah protein urin di bawah 330. Jadi yang seperti tadi saya sampaikan bahwa memang lupus nefritis ini kita mainnya di kelas 345 karena di situ yang berpotensi untuk terjadinya penyakit ginjal tahap akhir kalau tidak kita benar-benar kita obati. Nah, kita mengobatinya bagaimana? Salah satunya tadi dengan obat-obat yang saya bilang yang steroid ataupun dengan golongan obat-obat imunosupresan. Kemudian kita juga kasih untuk DS inhibitor dan parameter kita apa? Satu, kita lihat
bagaimana proteinuria. Kemudian yang kedua, bagaimana kita lihat kreatinin serumnya. Kemudian ketiga, bagaimana kita lihat bagaimana klinis pasien, ya, yang mungkin masuk awalnya datang dengan misalnya sesak nafas, nyeri-nyeri sendi. Nah, klinisnya membaik, ya. Klinisnya itu membaik ataupun mungkin bisa hilang. Yang kedua, kreatininnya yang awalnya mungkin katakanlah contoh misalnya pas dia datang ke kita kreatinin 4 atau 3. Dengan terapi yang kita berikan itu bisa turun ke mungkin tidak normal, ya. Tidak normal, ataupun lebih bagus lagi kalau kita bisa kreatinin itu bagus, nilainya normal lagi. Ya, tapi biasa target kita kreatinin itu jangan sampai jatuh ke stadium 5 tadi yang saya katakan. Itu goals kita, terapi kita, apa target kita. Juga kita lihat protein urin. Protein urin itu merupakan parameter yang paling gampang kita lakukan pemeriksaan dan untuk follow up. Kalau di bawah 330 berarti kan tadi masuk lagi ke masuk lagi ke klasifikasi mikroalbumin, ya. Jadi saya bilang kalau di atas 300 baru dia masuk ke mikroalbumin. Nah, sesuai dengan tadi yang udah kita panjang lebar diskusikan bahwa memang kalau dia mikroalbumin atau mungkin normo, ya itu berarti menunjukkan bahwa keterlibatan dari glomerulusnya itu respon terhadap obat-obat steroid ataupun antiinflamasi imunosupresan yang kita berikan. Jadi memang parameter kita biasanya klinis, proteinurianya, kemudian kita lihat salah satunya lagi bagaimana kreatinin serumnya. Itu yang kita follow up selama pemberian obat-obatan. Mungkin nanti bisa kalian lihat remisi, itu banyak itu istilahnya. Remisi, parsial, kemudian resisten, ya itu nanti ada beberapa kriteria-kriteria, salah satunya dilihat dari bagaimana kreatinin serum. Tadi apa lagi yang kamu tanya? Izin dok, tadi pertanyaan yang satu lagi, apakah glomerular filtration rate-nya itu bakal persisten kayak gitu dok, atau bisa balik lagi? Oh bisa, bisa. Jadi kan laju filtrasi glomerulus atau glomerular filtration rate itu dia bisa berfluktuasi, ya. Jadi nanti kan balik lagi. Ada namanya yang terminologi gangguan ginjalnya ada 3 deh. Ada namanya AKI, kidney injury, ya, itu gangguan ginjal akut. Yang nama gangguan ginjal akut itu berarti pasien selama ini memang tidak ada masalah apapun di ginjalnya. Tapi karena ada suatu keadaan tertentu, misalnya infeksi, misalnya pemakaian obat-obatan, dehidrasi, ya, itu bisa menyebabkan tiba-tiba terjadi gangguan ginjal yang kreatinnya naik seketika. Kemudian yang kedua ada namanya CKD, chronic kidney disease. Sesuai dengan namanya kronik, itu dia berlangsungnya sudah lebih dari 3 bulan. Ya sudah kronik. Di situ bagaimana menandakan kronik? Kita lihat kronik itu albumin sudah ada. Ya makanya salah satu parameter untuk melihat apakah ini kronik atau akut, kalian lihat protein urinnya. Kalau sudah protein biasanya positif 1, positif 2, itu bisa menandakan sudah terjadi gangguan di glomerulus. Kalau sudah terjadi gangguan glomerulus, itu biasanya kronik. Itu yang kedua. Kecuali mungkin kita cerita yang kayak sindroma nefrotik, itu kan bersifat akut, ya. Tapi ini kita bicara secara umum. Kemudian yang kedua, ada namanya terminologi satu lagi, akut on kronik. Kalau akut on kronik, itu berarti ada keadaan akut pada pasien yang sebelumnya sudah kronik. Jadi misalnya pasien penyakit ginjal kronik, tapi secara laju filtrasi glomerulus selama ini kita hitung dia masih masuk ke stadium 2. Tapi tiba-tiba karena kan dalam hal ini mungkin tadi yang saya sampaikan ada karena infeksi, dehidrasi, dan segala macam, tiba-tiba yang selama ini dia stabil di laju filtrasi glomerulusnya di stadium 2, tiba-tiba naik langsung ke stadium 4. Nah, kalau dia yang namanya begitu kita atasi penyebabnya. Kita atasi penyebabnya apa? Misalnya infeksi, kita kasih obat. Misalnya dia dehidrasi, kita cukupkan cairannya. Misalnya penyebabnya adalah obat-obat. Ya, misalnya pasien dengan hipotensi, kita naikkan tensinya. Kalau kita atasi itu, ya dia balik lagi, bagus kreatinnya balik lagi ke baseline normal. Nah, tapi kalau dia sudah yang namanya kronik, sudah CKD, ya itu biasanya kita harapkan lagi balik lagi ke kreatinin normal, ya itu biasanya tidak bisa lagi. Tapi kalau dia masih bersifat akut ataupun akut
ataupun kronik, kita atasi penyebabnya, itu bisa normal lagi. Oke. Baik dok, boleh tanya lagi dok? Ya. Misalnya tadi dia peristiwanya kronik dok, kan kita tidak bisa mengharapkan lagi tidak adanya protein yang diekspresikan dok. Apakah udemnya yang ada pada orang tersebut bisa menjadi persisten dok? Jadi kronik. Enggak. Kalau udem itu bisa hilang deh. Kalau udemnya itu bisa hilang. Atau terkompensasi. Ya, enggak. Dia dengan CKD kreatininnya mungkin tidak balik ke normal lagi, tapi kalau kita biasa kan udem kenapa? Biasa udem itu karena dua. Satu, karena memang albuminnya yang rendah dalam darah. Atau yang kedua, cairan. Ya, overload cairan, detensi cairan, banyak cairan ya di semua badannya. Yang kalau kita atasi itu, biasa pasien bisa hilang udemnya, walaupun dengan status dia memang dengan sudah CKD. Ini masih tetap tidak bisa turun, tapi kalau udem itu bisa hilang. Itu nggak ada, itu berbanding. Baik dok, terima kasih dokter. Ya, ada lagi? Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ada. Kalau nggak ada, kita tutup. Ada, Dek? Sepertinya tidak ada lagi, dok. Tidak ada ya, oke. Kalau memang misalnya nggak ada lagi, kita tutup aja ya. Mudah-mudahan apa yang